Belum lama ini, ada seorang anak petinggi sebuah perusahaan yang menabrak mahasiswa sampai meninggal di Jogja. Sebelumnya, kita juga dengar kasus penganiayaan dari seorang anak pejabat, pengusaha yang nyuruh anak sekolah menggonggong, sampai anak bos toko roti yang lempar kursi ke pegawainya. Kenapa ya banyak anak orang kaya yang bisa bertindak semena-mena kayak gitu? Apa karena mereka merasa di atas hukum? Atau karena mereka tumbuh dalam dunia yang selalu memaklumi kesalahan mereka? Kalau kamu juga gregetan lihat kelakuan semacam ini, jangan cuma diem. Like videonya, tulis pendapatmu di kolom komentar, share ke teman-temanmu biar makin banyak yang sadar, dan subscribe channel Baiklah buat bahasan psikologi sosial yang ngebuka mata kayak gini. Beberapa waktu ini, banyak sekali kasus yang melibatkan anak orang kaya. Kita masih ingat gimana kasus Mario Dendi yang menganiaya David Ozora. Kasus itu bikin geger Indonesia. Lalu ada Ivan Sugianto, pengusaha asal Surabaya yang videonya viral karena menyuruh seorang anak sekolah meminta maaf dengan cara sujud dan menggonggong di depan umum. Kasus lain ada George Sugama, anak bos sebuah toko roti. Dia ngelempar kursi dan barang-barang lain ke pegawai toko cuma karena menolak pekerjaan yang bukan bagian dari job desk-nya. Dan terakhir, ada nama Cristiano Tarigan, anak petinggi sebuah perusahaan yang terlibat kasus tabrakan di Jogja. Korbannya seorang mahasiswa dan nyawanya nggak tertolong. 4 kasus ini nunjukin pola yang mirip. Anak orang kaya yang merasa bisa berbuat semaunya. Seolah-olah kekayaan dan status bikin mereka merasa lebih tinggi, lebih berkuasa, dan nggak perlu mikirin perasaan atau keselamatan orang lain. Kalau kamu juga penasaran kenapa sikap semena-mena ini terus berulang di kalangan anak elit, ayo lanjut nonton. Kita bakal kupas dari sisi psikologi dan sosial kenapa ada yang tumbuh dengan rasa paling benar, cuma karena lahir di keluarga berada. Ya, jadi ada satu penelitian penting dari Michael Krauss yang bisa bantu kita ngerti kenapa perilaku semena-mena sering muncul dari kalangan atas. Judulnya Social Class, Solipsism, and Contextualism: How the Rich Are Different from the Poor. Intinya, penelitian ini ngasih gambaran kalau orang dari kelas sosial tinggi cenderung lebih fokus sama diri sendiri, atau biasa disebut solipsistik, terus ngerasa punya rasa kontrol lebih sama lingkungan, tapi mereka punya rasa atau mereka itu kurang peka sama norma-norma sosial yang ada. Nah, dari sini kita bisa mulai bedah kenapa mereka sering banget ngerasa bebas buat berbuat apa aja. Banyak anak orang kaya dibesarkan di lingkungan yang serba ada. Tapi di sisi lain, mereka sering tumbuh tanpa batasan yang jelas. Orang tua yang sibuk jadi ngerasa bersalah. Terus semua dikasih dan dimudahin. Akibatnya, anak nggak belajar soal tanggung jawab dan konsekuensi. Nah, Krauss bilang bahwa orang kaya punya kecenderungan melihat dirinya punya lebih banyak kontrol atas situasi, tapi malah jadi kurang peka sama aturan sosial. Jadi, bukan karena mereka jahat, tapi karena nggak kebiasa sama hidup dengan batasan. Di kasus anak pemilik toko kue yang lempar kursi ke pegawainya, pelaku sempat ngomong, "Gua ini kebal hukum." Ini cerminan dari illusory superiority. Rasa bahwa mereka lebih hebat dan lebih aman dari konsekuensi. Krauss juga jelasin kalau makin tinggi kelas sosial seseorang, makin besar kemungkinan mereka merasa dirinya superior. Mereka jadi percaya aturan itu tuh buat orang biasa, bukan buat mereka. Ujung-ujungnya mereka cenderung menyepelekan norma dan hukum. Dari kecil, anak orang kaya sering diperlakukan istimewa. Jarang ditolak, jarang dikritik, semua kemauannya dituruti. Lama-lama, muncullah yang namanya sense of entitlement, rasa bahwa mereka berhak atas segalanya. Ketika keinginan nggak dituruti, mereka bisa meledak, marah, bahkan jadi kasar. Krauss juga nemuin bahwa orang dari kelas atas cenderung lebih solipsistik, alias fokus sama diri sendiri dan kurang empati sama orang lain. Ini yang bikin mereka merasa bebas aja ngerendahin atau menyakiti orang, karena nggak terbiasa ngelihat orang lain sebagai setara. Ini bukan sekedar soal moral atau niat jahat, tapi soal gimana mereka dibentuk sama lingkungan dan pola hidup. Anak-anak ini dibesarkan dalam dunia yang penuh privilege.
di mana mereka nggak perlu mikirin kebutuhan orang lain, karena semua udah aman di zona nyamannya. Dan tanpa disadari, itu membuat empati mereka tuh jadi tumpul. Mereka mungkin tahu secara teori bahwa menyakiti orang itu tuh salah, tapi secara emosional nggak nyambung. Disitulah akar dari perilaku semena-mena ini tumbuh. Oke, nggak semua anak orang kaya bertindak semena-mena. Tapi ketika kekayaan nggak dibarengi dengan nilai moral dan empati, yang lahir bisa jadi generasi yang merasa dunia ini harus tunduk sama dia. Uang, koneksi, status sosial itu tuh memang punya power. Tapi kalau nggak dikontrol, bisa berubah jadi alat untuk ngerugiin orang lain. Itu sebabnya hukum harus tetap ditegakkan tanpa pandang bulu. Karena kalau hukum cuma tajam ke bawah dan tumpul ke atas, kepercayaan publik bisa hancur pelan-pelan. Perubahan juga harus dimulai dari rumah. Orang tua bukan cuma soal ngasih fasilitas, tapi juga ngajarin batasan, tanggung jawab, dan nilai kemanusiaan. Aset sesungguhnya bukan cuma soal rekening yang tebel, tapi karakter anak yang kuat, rendah hati, dan peka sama orang lain. Pesan pentingnya, jangan sampai karena kamu kaya, anakmu merasa dunia ini harus nurut sama dia. Dan kalau kamu suatu hari sukses, pastiin anakmu lebih kaya hati daripada sekedar kaya harta. Kalau kamu setuju sama pesan ini, bantu sebarin videonya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Baiklah, biar makin banyak yang sadar bahwa jadi orang berada bukan alasan buat semena-mena.